Misalnya masalah pelayanan. Setiap ruas itu standar antrean 10 kendaraan itu masih dianggap normal. Pak Dahlan waktu itu kalau nggak salah antriannya nggak sampai 10. Menurut pendapat Pak Dahlan waktu itu bahwa itu salah. Saya lupa ya. Kalau di Waru ya sampai puluhan juta. Ya. Lah yo jasa marga itu wis untuk puluhan juta bendino. Kok sampai saiki kita ini masih bayar konsep itu gimana konsep? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cacamu, Cangkir Caamu. Kembali hadir dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya, Abdul Muiz, dan di studio 5 ya, ada tamu istimewa, super istimewa, Mas Agustri. Apa kabar Mas Agus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Amo. Apa kabar Cak Amo? Saya. Waduh, ketemu podo tua. Lah iya. Ketemu podo tuweke. Tapi sampean sing ganteng. Alhamdulillah. Untungnya jangkep. Kita sama-sama sobat dulu sama Mas Agus itu waktu saya masih menjadi jurnalis ya. Dan beliau waktu itu di bidang humas ya, Mas Agus ya. Di humas Jasa Marga. Ada humas di Jasa Marga memangnya? Zaman dulu ada. Jadi begini, humas itu bagian dari SDM dan umum. Nah, ya kami kalau secara struktur organisasi di bawah umum. Jadi manajer. Fungsinya ya, bukan manajer. Jadi fungsinya adalah sebagai melayani ya. Iya. Kalau di strukturnya, kalau di Jasa Marga dulu senior officer bidang kehumasan. Istimewa. Jadi dulu sobat, pada masa Mas Agus ini posisinya di urusan dengan para wartawan. Karena apa? Kalau ada persoalan di jalan tol, seluruh jalan tol yang ada di Jawa ini, khususnya di Jawa Timur, selalu menghubungi Mas Agustri. Saya pikir Agustri itu ada Agus 3. Agus 1, Agus 2. Ternyata ini Mas Agustri. Dan menjadi jujukannya informasi, Mas Agus apa kabar? Khususnya di Radio Suara Surabaya waktu itu ya. Iya, betul. Saya mendengar, Mas Agus gimana di kilometer ini, posisinya gimana, aman atau lancar. Dan ini orangnya, Mas Agustri ini. Mas Agus pasti punya cerita liku-liku hidup ya. Belum tentu sampean langsung mendapatkan posisi puncak di karir sebagai karyawan atau pegawai di Jasa Marga. Gimana cerita? Tapi mungkin punya kenangan maaf Cakmu itu bukan posisi puncak ya, tapi ya kebetulan aja waktu itu saya orang lapangan, kemudian dipercaya diposisikan di humas mungkin karena temannya banyak seperti itu ya. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu. Tapi puncak karir itu ya? Enggak masih ada yang jauh lebih tinggi lagi. Bagi Mas Agus sudah satu puncak. Bagi saya prestasi. Alhamdulillah begini, awal masuk Jasa Marga saya ini bertugas sebagai istilahnya zaman dulu tol kolektor ya, atau pengumpul tol, atau sekarang namanya customer service transaction. Nah, seperti itu. Nah, saya dulu pertama masuk Jasa Marga pada tanggal 27 Juli kalau nggak salah tahun 86. Pertama kali ditempatkan di Gempol. Tol Gempol. Iya, gerbang tol Gempol. Sebelum kena Lapindo kan. Iya, tahun 86. Zaman dulu itu petugas pengumpul tol ya istilahnya, atau tol kolektor itu masuknya malam terus gitu loh. Jadi nggak roh rupani bukan shift awan. Ya memang bukan shiftnya muter. Tadi shiftnya ya shift 3 tok malam. Iya. Kayak lowo, mulane sampai ini sampai kita ini bikin ya porek gawe kaos kemarin gambari lowo. Soalnya lek awan turu lek bengi golek rezeki kan gitu. Ya, seperti itu. Ya. Karena 24 jam kan tol ini. Iya, 24 jam ya. Kalau malam makanya sampai ada istilah kalau lewat tol itu malam aja, soalnya kalau malam petugasnya nggak pakai BH, ya bener wong petugasnya lanang. Itu Jamu. Nah itu sampai cukup lama lah saya di petugas pengumpul tol ya. Kemudian saya lupa tahunnya, tahun 99 kalau nggak salah saya jadi supervisor ya, jadi pengawas. Supervisor.
mungkin sekitar 8 apa 10 tahunan. Ngawasi dalan tol sing mblenduk-mblenduk sing gak enak iku. Bukan. Ngawasi yang mana? Ngawasi, saya jadi supervisor, kan di dalam gerbang tol itu ada tim ya untuk menguti uang tolnya pengguna jalan. Kebetulan saya ditempatkan di gerbang tol paling rame waktu itu di gerbang tol Waru Utama. Waru. Ya, satu shift itu kalau bekerja bisa 17 orang anak-anak buahnya, 17 orang, satu shift 17 orang. Nah, itu ya cukup rumit waktu itu, soalnya kan pembayaran kan pakai cash ya, pakai cash. Nah, orang kalau lewat tol itu jarang yang bayar pakai uang pas. Ya, susu. Selalu jagano susu. Ya, itu ya apa cara nyiapno duit susu? Apa kayak Pertamina di pom bensin itu? Nah, ini dulu. Jasa Marga itu sudah kerjasama dengan bank ya, pihak bank. Nah, pihak bank ini yang ketika ambil uang dia juga ngedrop uang kembalian yang cukup, jumlahnya cukup. Nah, kami uang kembalian itu kita distribusikan ke teman-teman yang jaga di pintu exit ya. Pintu exit untuk ditutup. Modal berapa itu? Yang recehan? Modal zaman dulu itu 200.000. Recehan tok. Recehan tok, tapi ada recehan tok 200.000. Tapi ada toleransi maksimal 3 kali lipat, jadi 600. Ya, jadi yang ada ya di jalan tol itu SOP-nya sangat ketat ya, karena petugas ketika masuk mulai dari awal SOP-nya itu harus mengisi absensi, menuliskan uang pribadinya ya. Terus kami sebagai supervisor itu harus betul-betul memastikan bahwa tidak ada uang lain yang dia pegang ketika masuk ke gardu ya. Setelah menyerahkan itu kemudian dompetnya dimasukkan ke kotak khusus, dikunci sama kita. Wis nol gak ngodek. Iya, mereka juga punya kunci sendiri-sendiri, sehingga kalau misalnya izin, Pak saya mau beli ini, saya suruhan ini, itu di pengurangannya kita tahu dan jumlahnya kita pastikan bahwa jumlahnya memang itu. Ya, seperti itu ya. Kesannya kok gak manusiawi rek mosok digeledah, enggak lah. Kecuali kalau kita memang ada istilahnya dulu protap gitu, memang gardunya itu namanya kan gardu tolnya ditutup, anaknya suruh masuk, nah baru diadakan penggeledahan dan lain sebagainya. Jadi start kerja petugas pintu tol itu jam berapa mulai 0 rupiah? Mas Agus. Ya, kan 3 shift. Kalau shift 1 ya mulai jam 6 pagi, terus jam 2 siang, terus jam 9 malam. Jadi masing-masing shift dinolkan ya? Iya, uang pribadinya loh, bukan dinolkan, uang pribadinya itu ditulis. Iya, terus kemudian nggak iso nyusui pakai uang sendiri gitu. Nggak bisa. Tak pinjemi dulu nggak, gitu. Ya. Nggak boleh. Dia uang pribadinya ditulis, dimasukkan ke lokernya dikunci, kuncinya dipegang dia sama kepala shiftnya ya, sehingga kalau dia mau buka lokernya dia harus izin. Kalau dompetnya mana berarti harus ada nyolong. Ya gitu kasar. Ngentit lah, bahasa Surabaya ini ngentit. Nah, seperti itu. Nek nyolong lagi ngentit cilik tapi menyakitkan. Ngentit itu cuwilik, Pak, tapi enak. Dan sing nek menyakitkan maling kok dintit ya. Terus kemudian dia kan nggak ada uang lagi. Nah, kita beri bekal namanya uang kembalian. Nilainya waktu itu 200.000 per orang. Gitu. 200.000. Ya, waktu itu seingat saya sekitar nilainya. Itu bekal bukan termasuk uang saku, uang makan ya? Bukan? Ya bukan, bekal untuk nyusui pengguna jalan. Uang makan apa enak ditoro 100.000. Gitu. Ya bekal untuk nyusui. Berarti estimasi manajemen itu jelas ya. Kalau dia kerja sekian jam, harus menyiapkan uang susuan sakmini. Nah, kan ada hitung-hitungannya, trafficnya yang lewat berapa, duitnya yang sudah ada report sebelumnya. Ada itu, jadi uang kembaliannya berapa gitu. Jadi nanti evaluasi terus, penukaran itu berapa kali, maksimal berapa gitu. Jadi kita evaluasi terus. Dan Mas Agustus selama ngontrol itu pernah jebol nggak keuangan di pintu tol? Pintu tol gini, kita kecopetan. Kayak bahasanya kejahatan kerampokan atau apa malam hari gitu ya? Enggak ada. Tapi uang palsu itu yang sering. Nggak bisa ngontrol itu ya Pak? Ya anak-anak itu kan ya petugas pengumpul tol kan dibekali sama sensor untuk mendeteksi uang palsu. Tapi namanya kadang-kadang orang yang berbuat jahat itu kan nyusu, ayo mas cepetan mas selalu dong. Terus yang belakang lagi
Jadi paniknya petugas itu juga berpengaruh, nyusui. Wah, saya sendiri aja dulu waktu jadi petugas tol kolektor sering tekor kok gitu loh. Tekor 50.000, 50.000. Zaman dulu 50.000 kan gawede, Mas. Itu kalau ditinggal Melayu tuh. Ya enggak, kita begitu nyusui jebret baru sadar kalau uangnya palsu gitu loh. Wow, baru menggantikan uang palsu. Tapi kalau kita nggak teliti jarang ya terjadi. Nyusui Ya bisa jadi. Jadi itu kan ketahuannya kan ketika overshift, kemudian masuk ke gerbang tol, kemudian dia hitung duitnya. Kan kita bicara SOP lagi, balik lagi. Jadi setelah petugas penghulu tol itu kerja masuk ke gerbang tol, ya dia harus menghitung uangnya kembali, uangnya total berapa setorannya. Setelah itu kami nanti yang buka mesin, setorannya kudune piro, trafficnya. Oh ternyata misalnya ini, iki awakmu kudune setor 2.300.000, duitmu piro? 2.150.000, sing 50 nanti, ya tempuono gitu. Ya. Seperti itu sering. Jadi terukur betul ya traffic dengan pendapatan. Jadi kalau kurang petugasnya nomboi, lebih ya masuk perusahaan kayak iso opo-opo gitu. Sampai berapa store per hari Mas Agus? Yang saya lupa ya. Mas Agus. Saya lupa ya. Kalau di Waru ya sampai puluhan juta ya. Sampai puluhan juta. Lumayan ya puluhan juta. Iya, kalau di Waru zaman dulu ya mungkin sekitar 25. Lah yo jasa marga itu wis untuk puluhan juta bendino. Kok sampai saiki kita ini masih bayar konsep itu gimana konsep? Nah, kan gini. Konsep baliknya model ini. Jalan tol itu ini yang saya tahu ya. Jalan tol itu kan semuanya milik negara, milik pemerintah. Untuk membangun jalan tol itu kan juga duitnya duit pinjaman ya. Pinjaman itu bisa dari dalam negeri ya melalui sindikasi perbankan atau investasi dari beberapa investor. Entah duitnya dari mana nggak tahu. Tapi yang pasti pemerintah itu untuk supaya pengusaha atau investor bisa uangnya bisa kembali, maka dia diberikan konsesi. Nah, jadi konsesinya bisa 30 tahun, 35, 40 tahun tergantung lelang yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti apa. Sekarang kan sudah ada lembaga ya yang khusus menangani jalan tol namanya Badan Pengatur Jalan Tol atau disebut BPJT. BPJT ini langsung di bawah Kementerian PUPR. Nah, mereka lah yang merencanakan, kemudian membangun dan mengevaluasi jalan tol tersebut. Seperti ada itu. Jalan tol yang dikelola oleh swasta di daerah Rungkut ini, Mas. Ya, bukan dikelola oleh Jasa Marga. Iya. Itu gimana prosesnya? Jadi gini, kerjasamanya dengan pihak pemerintah. Itu sama dengan Jasa Marga. Jadi gini, masyarakat masih berpandangan bahwa jalan tol itu semua pemerintah. Ya, padahal pemerintah itu hanya mengeluarkan kebijakan untuk membangun jalan tol. Yang bangun siapa saja ya terserah. Kalau Cak Amo sendiri duit-duit wakeh ya, bisa saja mendirikan perusahaan terus menang lelangnya, menang tendere, terus bangun jalan tol, terus nari duit seperti itu. Begitu juga yang dengan perusahaan seperti yang di Waru Juanda ini milik Citra Margatama Surabaya. Di Gresik namanya Marga MBMR Marga Bumi Matra Raya. Itu juga. Terus ada lagi ya dua itu jalan tol yang murni dikelola oleh perusahaan swasta. Sama polanya sama, mereka juga memegang konsesi jalan tol untuk dan harganya pasti lebih mahal dari, tidak ada subsidi dari belum tentu, kan itu ada hitung-hitungannya. Makanya dilelang tadi yang sebenarnya jalan tol itu yang dilelang itu kalau menurut saya, sepengetahuan saya ada 3. Satu tarif awalnya, tarif awal ya, standar terus masa konsesi dan masa konsesi itu. Jadi tarif awal dan masa konsesi. Seperti itu. Terus apa sih yang menarik di investasi jalan tol? Karena setahu saya ada 3 itu. Tarif awal, masa konsesi, dan kenaikan tarif 2 tahun sekali gitu loh. Perhitungan keuntungannya besar nggak? Ada perusahaan yang berani nekel itu? Nah, ya tergantung. Kalau orang investor itu kan mesti dia visibility study dulu ya, studi kelayakan ya, bos dia pakai konsultan dan lain sebagainya. Tentunya gak profit lah, lapo dijupuk gitu loh. Iya. Misalnya sepi dengan konsesi perjanjian sekian lama. Resiko nih. Nanti tapi di situ nanti setahu saya pemerintah akan
menambah masa konsesi kalau memang Ya, nanti ada kan kemudahan. diaudit ya. Di misalnya oh ternyata kalau setelah hasil apa namanya surveinya dulu nggak cocok, ternyata sepi gitu. Kalau 30 tahun masa konsesinya nggak nutut, ya ditambah lagi 5 tahun lagi mungkin seperti itu. Nanti Jadi, kan ada iya, evaluasinya. mahal dan tidaknya tarif tol itu tergantung apa itu? Tergantung Pengelolaannya. pembangunan, Kualitas. terus ada enggak ya kan gini, itu kan dilelang sama pemerintah. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan ini jalan tol ini nilai investasinya diperkirakan sekian gitu. Terus tarif awalnya sekian, masa konsesi sekian. Nah, ini investor ini menawar gitu loh, menawar tarif awalnya berapa, terus masa konsesi misalnya gini, tarif awalnya 2.000 gitu. Investor wani 1.500, gak apa-apa wis 1.500 gitu ya. Ya. Terus masa konsesinya pemerintah misalnya 35 tahun, investor berani 33 tahun gitu. Ya. Itu kan mesti ya dipilih aja mbak pemerintah karena dia sudah ini kan gitu. Terus di pihak Jasa Marga sendiri kontrol bisnisnya sejauh mana dengan pihak kedua tadi? Pihak swasta. Ya, pihak swasta. Loh kan gini, sejak tahun 2004 lah kalau nggak salah, itu kan fungsi regulasi jalan tol yang dulu dipegang oleh Jasa Marga, perizinan tentang pembangunan jalan tol semua dipegang oleh Jasa Marga, itu kan dikembalikan lagi ke pemerintah. Makanya dibentuklah lembaga namanya Badan Pengatur Jalan Tol gitu ya. Jadi Jasa Marga sekarang sudah tidak ada hak lagi untuk mengeluarkan regulasi. Ya. Jadi Jasa Marga saat ini hanya berjalan atau berfungsi seperti layaknya investor swasta lainnya gitu. Jadi mereka juga ikut lelang, mereka juga ikut pengelola, iya, hanya mengelola. Dan ngelola jalan tol itu gak mudah loh. Seperti orang loh, kadang-kadang tarifnya muda. Loh ya apa sih jalan tol kok tarifnya muda 2 tahun, padahal lo gak kulaan gitu Ya, kan. ya. Makanya saya jelaskan bahwa yang menarik investasi jalan tol itu 1 tarif awal, 2 masa konsesi, 3 jaminan kenaikan tarif. Karena apa gitu loh. Kita bayangkan aja ya gini, tarif, kita bahas tentang tarif 2 tahun sekali. Ya. Kenaikan tarif, jaminan kenaikan tarif 2 tahun sekali. Itu syaratnya gini, inflasi kan sesuai inflasi. Kalau di Undang-Undang 38 tentang jalan tol ya, tentang jalan itu ada di sana disebutkan bahwa jalan tol bisa naik 2 tahun sekali. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus lulus namanya apa jenenge? Uji. Lulus SPM, standar pelayanan minimum ya. SPM-nya di SPM-nya ono kriteriane akeh cakmu. Terus kualitas jalannya. Nah, ya macam-macam di situ. Ada indikatornya banyak. Nah, di situ passing grade-nya harus 70. Jadi dan itu dilakukan setiap bulan loh sama surveyor yang kita nggak tahu. Kayak gitu. Nanti di total selama setahun piro passing grade. Dan itu laporan reportnya disampaikan terus ke perusahaan, ke Jasa Marga atau ke operator. Terus tanggung jawab perbaikan jalan kalau ada kerusakan siapa? Ya operator, ya. operatornya. Makanya kan kalau setiap bulan dia diaudit, kemudian diberikan laporan tentang SPM. Nah kalau dia terus gak memperbaiki hasil audit itu, ya nanti 2 tahun sekali dia pas ngajukan kenaikan tarif, haknya kan dia nuntut haknya gak dikasih sama pemerintah, bisa waktunya 2 tahun naik malah jadi geser. Dan itu ada pemotongan maintenance ya? Enggak. Dipotong oleh pemerintah gitu. Ya enggak lah. Enggak ya. Tapi itu kan tanggung jawabnya operator sendiri kan gitu. Maintenance seperti itu. Oh iya Mas Agus, kualitas jalan tol di Indonesia khususnya di Jawa ini ya, itu kok kalau saya pernah tinggal di Malaysia itu enak banget. Katakan saya juga tinggal di Lombok ya, kualitas jalannya tuh bagus di Lombok yang bukan jalan tol. Orang Lombok sendiri di sini jalannya nggak sebagus di Lombok, tapi kok enjoy di sana, sepedaan aja banyak nggak pernah pecah itu. Kalau jalan tol di sini kan ono gerjel-gerjel itu. Nah, itu gimana kualitasnya? Gini, saya kurang paham tentang masyarakat. apal ya, apal jalan. Kalau yang jelas gini, kerataan jalan itu tadi terkait dengan
SPM tadi, kerataan jalan itu ada standarnya, ya kerataannya. Tadi jalan ini gak gelombang, terus kemudian kesehatan jalan ada standarnya, ada ukurannya. Kalau sampai tanya tentang ukurannya, mau aku duduk ngomong teknik, gak paham. Pel podo grasakno gak enak lah pokoke. Terus dan itu banyak hal yang terkait dengan itu. Nah, selama ini setahu saya jalan tol yang dikelola Jasa Marga selalu lolos SPM, passing grade-nya pasti di atas 80. Sesuai standar ya. Nah, kalau jalan-jalan umum ada yang halus, ada enggak, itu bisa jadi saya lihat ada kekesatannya yang kurang dan lain sebagainya. Mungkin karena faktor kekesatan ini, atau mungkin jalan tol sekarang kan banyak yang pakai pakai konkrit ya, pakai perkerasan ya, perkerasan beton ya istilahnya. Apa namanya? Jadi kesannya jadi apa? Kalau kita jalan suaranya mobil seperti itu. Mobilnya rotok tua ngono. Nah, kalau yang di umum di Lombok apa-apa kan jalani aspalnya aspal hot mix yang biasa. Jalan biasa kualitas tol gitu jalan. Ya, sebetulnya gini, itu hot mix itu aspal hot mix itu di tol dengan yang di jalan umum standar kualitasnya beda. Kayak betonan itu kan ada K sekian kan gitu. Karena beban yang lewat itu juga ada di pertimbangan. Pertimbangannya di apa ya? Tentu saja di cost gitu. Ya. Ya, bangun dalan sak dodone gak ono resiko mbayare otomatis. Kalau otomatis ya dia mungkin bisa ketokane halus tapi biayanya murah. Kalau di tol karena yang lewat ini kan beban muatannya kan besar dan lain sebagainya. Terus kecepatannya juga minimal 60 km per jam. Nah, itu dibandingkan dengan gini, kalau jenengan Pak Cakamu ke Malaysia, kemana? Amerika gitu ya. Iya, saya rasa kalau di Thailand dan sebagainya, saya rasa semua sama ya. Bahkan R untuk belokan apa Semanggi itu, R kita itu lebih bersahabat, menggoke gak nemen-nemen bantingnya. Kalau di luar kadang-kadang bantingnya nemen, soalnya R cewilik gitu loh tadi. Menggoke untuk beloknya itu kan gitu. Terus dari sisi kebanggaan ya, sudahkah pengelolaan jalan tol di negeri kita ini sudah bisa dibanggakan dengan tol-tol di luar negeri misalnya, sistem pembayarannya, pengelolaannya. Kalau dari orang-orang yang dari Malaysia, dari Thailand itu selalu bilang, yang ya saya kenal melalui Facebook lah, itu mereka bilang tol di Indonesia hebat ya Pak, karena semua sudah tidak pakai bayar cash gitu. Jadi pakai cashless semua, pakai uang elektronik ya. Di negara kami belum sampai sana karena masih ada yang pakai cash, ada yang pakai kartu langganan, baru ada yang pakai full cashless seperti itu. Bahkan di Amerika pun masih pakai uang cash ya, koin yang dilemparkan. Iya, mungkin masih seperti saya belum pernah ke sana. Itu tahun-tahun ketika Olimpiade. Iya. Kalau Cakamu kapan-kapan ngejak saya, alhamdulillah. Ya tapi gowes ya. Waduh, gowes teko Indonesia rono. Oh iya, Mas Agus, tidak pernah ada konsep dari Jasa Marga dulu. Misalnya tol ini juga di Malaysia tuh ada pengguna jalan tol tapi pakai motor roda 2. Iya. Ya, ini memang beda konsep. Di Malaysia disebut jalan tol kan Lebuh Raya ya. Lebuh Raya itu gini. Memang pemerintah Malaysia setahu saya ini itu membolehkan sepeda motor masuk jalan tol. Tapi ya jangan lupa di sana juga dikeluhkan. Mereka lebih suka ya ini dari orang-orang yang saya kenal, orang sana yang saya kenal, lebih suka jalan tol di Indonesia karena motornya nggak masuk tol, sehingga ketika pengguna jalan ini berjalan dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh peraturan, mereka tidak terganggu oleh motor-motor yang jalurnya sendiri itu Mas Agus. Kalau di luar kan enggak, kalau di Malaysia kan jadi satu dengan masuknya aja. Nah mungkin masuknya gerbang, tapi ada di beberapa YouTube itu habis itu langsung dia lewat
gardu yang ada bariernya robos saja seperti itu kan juga nggak bagus ya gitu loh. Banyak jadi malah nggak karu-karuan. Saya rasa di Indonesia lebih bagus lah, lebih karena efektif, contohnya gini, dulu waktu Suramadu masih ditolkan, itu kan ada jalur khusus motor, ada jalur khusus roda 4. Ini kan lebih aman gitu loh. Nah, begitu juga dengan yang di Bali Mandara, yang di Bali itu ada lajur khusus yang digunakan untuk motor dan free juga di sana. Motor free, hanya yang mobil aja yang bayar. Gitu. Dan sekarang itu free semua nih 2 jembatan itu. Di mana? Enggak, Bali Mandara tetap. Bali masih bayar, yang Suramadu udah oke. Harapan masyarakat kan semua tol bisa gratis, tapi Surabaya Jakarta sekarang harganya sudah kayak naik pesawat itu kan. Iya, apa namanya, bisa tol gratis dan tidak ya tergantung dari pemerintah sendiri kan. Kalau pemerintah mampu untuk membiayai pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan masyarakat untuk membangunnya, ya monggo-monggo saja gitu. Nah, ya gak ngerti. Iya, Mas Agus, kembali kepada karir ya. Karir seseorang ini kan juga bisa diawali dari perjuangan yang sangat panjang ya. Seorang Mas Agus Tri ya, yang menjadi kebanggaan kita sebagai jurnalis, yang memudahkan informasi kepada teman-teman media itu ya. Kalau ada kecelakaan di sana, pasti panjenengan punya bukan sisi gelap lah, supaya ada inspirasi dari generasi kita. Pasti ada riwayat hidup sebelum ini. Pernah sekolah susah nggak? Sekolah susah? Susah sekolah? Susah sekolah, ya alhamdulillah kalau sekolah ya orang tua bisa membiayai ya sampai lulus SMA. Nah ini sebenarnya gini, nasib orang itu kita nggak bisa bayangkan ya namanya takdir, kita mau jadi apa. Kan katanya yang kita jodoh terus mati, lahir jodoh dan mati, rezeki itu sing ngatur Gusti Allah. Seperti saya sebenarnya dulu ya tidak bercita-cita pengen jadi humas atau pengen jadi kerja nang jasa marga. Wong kerja nang jasa marga sing saiki wong mlebune angel kan gitu ya. Tese yo apa biyen gitu. Titip. Salam tempel ya. Ya saya dulu bercita-cita lulus SMA itu pengen jadi pelukis, Mas. Iya Cak Amo, jadi pelukis. Saya dulu waktu SMP, SMA itu suka gambar skate, terus gambar-gambar, bikin patung dari lilin, dari kapur, seperti itu. Dan pinginnya dulu itu lulus dari SMA bisa saya pamitan almarhum ibu saya ke bapak itu, pengen waktu ditanya, "Kon pengen sekolah nandile?" Aku pengen iki Bu, Akademi Seni Rupa di Solo atau di ITB jurusan Seni Rupa ITB, atau kalau paling Surabaya ya nang IKIP jurusan Bahasa dan Seni. Tapi aku njupuk sing senine, duduk sing bahasane kan gitu. Terus lu kan kok sekolah kuliah mengin dadi ngono, lulus sekolah dadi apa kon lulus kuliah kan gitu. Gambar tok pinggir gambar tok terus kan ngamen nang pinggir jalan gitu. Ustaz Bu, tenang ya Bu. Rezekine kok apa jare Gusti Allah gitu. Tetep lek memang, tapi ya namanya orang tua pengennya kan anaknya ya iso kerja mapan dan lain sebagainya. Seragam lah. Ya, pokoknya safe lah gitu. Akhirnya saya ya milih jurusan sing gak jelas menurut saya dan betul-betul gak diterima. Setelah gak diterima, mlebu swasta ya biayanya gede. Terus saya memutuskan, wis Bu, aku tak nganggur lah setahun gitu kan. Lapo nganggur iki? Lapo terus nganggur cangkruk tok iki. Terus nganggur ya otomatis diomeli, nganggur lapo setahun gini-gini. Akhirnya terus cangkruk ambek arek-arek ngamen. Ngamen. Nyekel apa? Cukup lele. Cukup lele kok ngerti sampean ya? Iya, biasa paling gampang cukup. Jagal cukup lele. Iya. Jagal cukup lele, terus habis itu terus punya uang, kulaan celana nang Pasar Turi diderno. Terus dulu di Rungkut itu kan Rungkut Barata ada biskup apa Anta Beranta. Iya, lek salah Anta apa biskupnya. Biskup Barata. Iya, pokoknya di Rungkut Barata sana ada. Saya jualan rokok di sana, ada temen gitu. Dadaknya dodolan rokok. Aktivitas lah pokoknya. Iya, ngisi kekosongan. Pokoknya gak gelem nganggur. Gawe lamaran nang pabrik-pabrik sak Rungkut ya ditolak kabeh, iya kan?
terus melalui koran dan lain sebagainya ngelamar ya ke PLN, ke Petrokimia, sebarlah semacam-macam. Terus ya. waktu ada dulu kan tahun 85 ono pendaftaran pegawai P dan K ya dulu lek Camo itu pegawai negeri lumayan nih ya. Terus termasuk Jasa Marga juga saya coba untuk melamar melalui pos. Ini ada yang unik zaman dulu itu kalau ngelamar kan kalau sekarang enak wis nggak online kabeh kirim dus langsung masuk. Nah sekarang kalau dulu lamaran dimasukkan amplop kemudian kan pusatnya Jasa Marga kan di Jakarta. Nah saya pakai pos pos zaman biyen di Bendul Merisi ya. Di Bendul Merisi. Saya waktu itu daftarnya telat, kalau nggak salah ditutup terakhir tanggal 17, saya tanggal 15 baru bikin morona kantor pos Bendul Merisi ya. Jasa SMA gitu. Ijazah SMA. Antriane nang ngene perangko benda pos iku wis dawa mengular. Itu antri apa? Antri nggawa amplop kabeh antri iku, antri nglebokno lamaran. Lamaran iku. Terus karena saya biasa kalau kirim surat itu ke saudara-saudara lewat kilat khusus. Ya, ya. Sing tak jujuk ya dengan santainya, dengan lugunya ya. Moro saya ditemani teman saya SMA, sahabat namanya Teguh Raharjo. Biasanya nanti Gus Mantri dawa. Lah apa sih kon kok pusing iku? Nang ngene anu kilat khusus. Nang kilat khusus. Kebonrojo. Enggak. Kan loketnya di pos itu ada benda pos, dia sing tuku prangko iku. Sama sing kilat khusus lah. Kilat khusus juga. Sing kilat khusus. Luwih larang didik lah. Ya, luwih larang. Sedang ditimbang, Cak. Iya. Nah, aku masuk nang ngene lokete kilat khusus. Tak lebokno. Nah, terus iki yang sebelah ini benda pos ini yang sebelahnya kan ada anak-anak yang delok gini. Loh, Mas, sampean nglebokno apa? Lamaran. Nang ndi? Jasa Marga. Jangkrik lah kok. Lipat kilat khusus langsung geser kan. Kurang ngeru. Ya, akhirnya tambah piro iku duwe iku? Ya zaman lumayan, dulu Rp700 zaman dulu. Iya. Lek tuku perangku kan 150. 150. Perkaliane lumayan ya kene tuku es keronjong. 700 bayare lek benda pos 150 atau 300 kan gitu. Ade suwi teko bisa. Seminggu. Lah iki menit teko. Gitu. Iya, cerdas sih. Akhirnya ya itu rawame setelah ditunggu panggilan datang tapi ya panggilannya Jasa Marga waktu itu saulan kayak teko no panggilan tes saulan setengah lah kayak teko meneh 2 wulan lah kayak teko jadi berapa lama. kali ngelamar sekali tok tapi dipanggil dites lulus ada panggilan lagi dites ada panggilan lagi untuk tes berkali-kali tes. Menyisikan berapa kompetitor itu? Wah, saya nggak hitung. Konon katanya 15.000 diambil 200. Pusat Indonesia diambil 200. Iku nega Allah betesen ya kuasa Allah ya. Adik ndonga apa nang dukun iku? Coba dukun ya. Ya sirim. Kita wis pasrah nang sing kuwasa. Nasib ya. Dan itu kita syukuri ya perjalanan hidup itu sehingga ketika Mas Agus di posisi yang harus amanah gitu kan, itu ingat masa-masa itu. Nah itulah Cak, karena apa tadi Cak Amo menyinggung bahwa saya memberikan kemudahan dan sebagainya. Karena gini di humas itu kan gini, waktu saya pelatihan tentang kehumasan ya, saya kan setelah kerja baru kuliah lagi dan backgroundnya tidak di kehumasan kan ekonomi gitu loh. Tapi pelatihannya malah luwih akeh nang di kehumasan jadi lebih tentang pabrik lilisan lebih banyak daripada karena lebih banyak dipraktek kan daripada tentang ekonomi manajemen gitu. Terus ini dulu itu yang menarik itu gini Mas. Ketika kita masuk di pelatihan tentang kehumasan sudah didoktrin kamu humas itu kudu siap mental karena sak bener-bener humas tetap salah. Lelek salah ya tambah ajur ya karena memang apapun yang kita statementnya sasaran gini apapun yang kita sampaikan ya pasti produk tidak knowledge-nya harus sesuai semuanya itu pengalaman dari senior ya mesti jadi tetap aja gak iso dicocoki walaupun kula mungkin selisih satu kata. Jargonnya gitu ya. Iya. Jadi wis oke lek kon pengin dadi humas ya siap ae salah.
karena memang tumpahnya kesalahan di humas. Pokoknya mencotot apa ya. Kok mau sampean? Kok gelem? Kok ya, mau? nasibin aku udah Cak. Wis ditekuni pisan. Iya, tekuni pisan. Asik ya. Oh ya Mas Agus, selama menjadi humas di Jasa Marga, pasti ada catatan-catatan yang membuat Mas Agus terngiang-ngiang, terkenang sampai sekarang. Oh, kira-kira. Yang terkenang itu tadi Cakmu yang tadi saya sampaikan bahwa sebagai humas itu harus siap mental dan sebagainya ya. Tapi ya kudu wani ya kudu siap diseneni ya wis babah ancene panggonan ini salah gitu loh. Tapi yang pada intinya ya kita ini saya pribadi itu pengen masyarakat banyak tahu tentang jalan tol ya. Jalan tol itu apa, bagaimana investasinya dan lain sebagainya. Itu yang memotivasi saya untuk menyampaikan. Dan sesuai dengan apa yang saya pelajari di dunia kehumasan bahwa karena kan banyak perusahaan-perusahaan BUMN ya terutama yang pelayanan publik itu kan diserang sama masyarakat karena ketidaktahuannya. Ya. Karena tidak tahu ini kemudian wartawan yang nanya juga jawabnya pelit gitu kan, nggak terbuka dan sebagainya. Akhirnya nulisnya kan rotok. Iya, nggak ngerti produk nulisnya. Iya. Nah, itu akhirnya gimana? Terus diawur kan gitu lah. Makanya saya cenderung menyampaikan ya, apa adanya terbuka, kecuali memang ada hal yang perlu ditutupi kan gitu kan. Ya. Ada perlu bukan ditutupi, maksudnya ada hal yang tidak perlu untuk disampaikan gitu. Yang penting prinsipnya adalah publik tahu dulu lah gitu. Perkara salah benar masalah itu nanti internal saya dengan pimpinan. Tapi yang pertama saya adalah melayani wartawan dulu dengan baik supaya nanti keluarnya di media juga ditulis baik. Perkara nanti ditulis baik akhirnya mendukung saya walaupun nanti ada beberapa kalimat yang tidak disetujui oleh pimpinan, akhirnya saya dimarahi, itu urusan belakang bagi saya seperti itu. Dan itu improvisasi Mas Agustri ya? Sebetulnya narasumbernya gini. Instruksi dari pimpinan. Kita kan sering terlibat dalam diskusi. Kemudian ketika ada permasalahan gitu kan kita tanyakan ke Pak, ini gimana Pak? Jawab aja gini. Nah, tapi kan kita nggak tahu perkembangan di lapangan itu, ya kan? Wartawan ketika kita sudah mempersiapkan jawaban A, pertanyaannya B, Z, yo. Nah, ini kan harus segera dijawab. Ya. Kalau misalnya nggak dijawab, misalnya gini, ya nanti kita lihatlah seperti itu jenenge istilahnya kan kayak menunda-nunda jawaban gitu. Dan masyarakat menunggu. Masyarakat menunggu. Apa meneh melalui radio SS isok gembiang ini nggak karu-karuan. Karena ini semakin ketika informasi itu tidak tersampaikan secara jelas di awal, kemudian menjadi viral dan akhirnya opininya jadi berkembang nggak karu-karuan dan ini wangel Cak. Iya. Karena ketika persepsi itu menjadi multi dan menjadi perbedaan ya. Sudah nggak karu-karuan, terus pendapatnya nggak karu-karuan, itu sebesar apapun upaya kita, ya, seberapapun uang yang kita keluarkan nggak akan bisa menyelesaikan. Ya. Itu persoalan apa yang sering menjadi topik dalam pembicaraan masyarakat? Ya, biasanya masalah pelayanan. Di pintu-pintu gitu. Iya, masalah pelayanan itu. Kualitas jalannya. Kecelakaan. Kalau masalah pelayanan biasanya perilakunya petugas dan lain sebagainya seperti itu. Kayak contohnya saya pernah ngalami kasus begini, pernah ya, yang saya pas Dunas di Malang dulu ada water barrier yang jalan sendiri malam hari, gitu. Itu kan viral di medsos itu, jarine sing ono setan lah sing ini. Nah, itu padahal ya water barrier itu dipasang oleh kontraktor yang membangun rest area. Lah standarnya ya memang harus dipasang air, namanya water barrier. Nah, karena tidak dipasang air, nah water barrier itu kan terbuat dari plastik. Plastik dan ringan, sehingga ketika ditaruh di situ kena angin, padahal di bawahnya kan banyak pasir. Ya kena angin ya otomatis meluncur. Nah, di situ kan lembah gitu loh.
Lembah itu kan kalau kita setahu saya sih lembah itu nggak tahu ya secara teknis, tapi menurut pendapat saya kalau lembah itu mesti anginnya mesti banter gitu loh. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah itu kalau tidak segera kita jawab ya maka akan menjadi opini yang nggak karu-karuan. Tapi ketika jawab iya itu tidak ada setan kan, intinya tidak ada gangguan makhluk halus atau apa, itu hanya karena water barrier yang terkena angin. Loh, kenapa kok kena angin kok bisa gerak? Ya karena mungkin tidak ada airnya atau airnya bocor gitu. Nah kita kan nggak tahu waktu itu di penyebabnya masih menduga-duga. Nah menduga-duga ini yang kemudian jadi salah gitu loh. Oh ya Mas Agus, pernah ada kejadian waktu itu Pak Dahlan menjadi Menteri BUMN ya, di Jakarta ya, tol yang di terlambat, Puanting, di Puanting itu. Ya. Mas Agus posisi di mana waktu? Di Surabaya. Ada rasa anu nggak? Ya gini, itu hanya mungkin kesalahpahaman aja karena tanggung jawab Pak Dahlan Iskan ya sebagai Menteri BUMN, melihat dia lewat di situ, kemudian kok pintunya nggak dibuka dan sebagainya, kesuwen dan sebagainya. Ya memang gini, mekanisme kerjanya gimana? Namanya perusahaan itu kan mesti menghitung biaya operasi kan. Ya kalau menurut saya, pandangan saya, kalau di sistem di operasional itu ada namanya PWOG, pelaksanaan waktu operasional gardu, istilahnya PWO, ada jadwal gardu ini kapan dibuka, gitu loh Mas. Sehingga pada saat itu mungkin ketika Pak Dahlan lewat hanya ada beberapa mobil. Jadi gini, setiap ruas itu standar antrean itu beda-beda. Biasanya sih 10 kendaraan. Ya. Gitu. 10 kendaraan itu masih dianggap normal gitu. Nah, Pak Dahlan waktu itu kalau nggak salah antriannya nggak sampai 10 gitu loh. Tapi Pak Dahlan menurut pendapat Pak Dahlan waktu itu bahwa itu salah gitu. Sehingga Pak Dahlan sekarang berhenti dan memarahi petugas yang ada di sana. Jadi kesalahpahaman ini yang sebetulnya yang terjadi kalau menurut saya. Itu tadi ada PWOG, pelaksanaan waktu operasional. Nah ini dasarnya dari mana PWOG? PWOG itu dibuat berdasarkan evaluasi traffic yang terjadi setiap saat, setiap jam di hari-hari. Di daerah tertentu. Iya, misalnya gardu gerbang A, gerbang kota satelit. Ya. Beda. Zaman dulu kan belum seperti sekarang elektronifikasi. Itu gini. Kapan petugas ini kan nggak mungkin toh kita mantengno petugas ini 8 jam dalam satu gardu nggak diganti, nggak boleh istirahat ya kan, nggak mungkin seperti itu. Pasti ada jam-jam istirahat. Nah ketika istirahat ada lajur-lajur tertentu yang memang nggak boleh ditutup karena jalurnya lurus, itu jalur truk gitu kan. Nah, tapi ada lajur yang karena sepi, itu memang kalau istirahat ditutup, jadi nggak diganti. Karena untuk efektivitas ya, karena 88 jam itu kan ada istirahat 1 jam dia untuk isoma. Nah, dia petugasnya 1 atau 2, sehingga bisa berputar seperti itu. Nah, mungkin kebetulan di sana, kalau nggak salah di gerbang tol mana ya? Di Taman Mini, Jagorawi ya, daerah, enggak Jagorawi. Daerah kota. Itu reaksi internal gimana ketika ada Pak Menteri begitu? Bereaksi seperti itu. Kita toleransi. Ya gimana kalau ya memang itu tadi kalau kalau di tim humas kena penalti nggak ada ya? Nggak ada sekedar. Nggak ada ya, cuma kemudian jadi bahan evaluasi. Direksi meminta bahwa pokoknya semua harus green, nggak ada yang ditutup seperti itu. Tapi positifnya setelah Pak Dahlan tahu permasalahannya ya, dan pada saat ulang tahunnya Jasa Marga tahun berapa saya lupa, Pak Dahlan juga sempat datang ke acara namanya Jasa Marga Award ya. Pak Dahlan sempat datang dan saya pada saat itu hadir juga di sana menyaksikan sendiri Pak Dahlan Iskan sudah fine aja, nggak ada masalah kan. Sejak saat itu kemudian ada tahun 2012 mulai elektronifikasi tentang jalan tol. Itu sebelum ada Pak Dahlan marah, ide elektronifikasi sudah ada muncul
sudah muncul atau setelah itu? Sebetulnya sebelumnya, jauh sudah sebelumnya, ada. mulai awal-awal itu sudah ada prepaid, Program ada itu ya? macam-macam ada. Tapi begitu ada Pak Dahlan ini kan Mempercepat. kemudian ya dipercepat tahun 2012 ya. Tapi kan perbankan waktu itu Bank Indonesia belum mungkin siap. belum ada ya. Dan itu memang lebih efektif ya Mas? Efektif Dengan ini karena kartu gini ya. e-tol itu ya. Jadi gini, ingat saya tahun 2016, 2012, kemudian full elektronifikasi itu kan 2016 ya, 2016. Seluruh Indonesia itu ya? Se-Indonesia. Kita berjuang mati-matian 2012 sampai 2014 itu, sosialisasi dan Ikut jualan kartu e-tol? iya, sampai untuk pengenalan. Sampai untuk sosialisasi kita bikin Di bikin depan-depan. acara fun rally dulu, Iya. pernah di Jawa Pos, macam-macam fun rally. Kita pernah bikin itu rally kayak gitu-gitu. Nah, itu cukup efektif karena penetrasinya yang awalnya cuma 2-6% langsung meningkat 18%. Dan kita masih mentoleransi bagi orang yang tidak kehabisan pulsa atau kehabisan Iya, itulah saldo enaknya. gitu ya. Iya. Masih Masih ditoleransi. sampai sekarang pun malah disediakan. Jadi gini, kalau saat ini saya amati banyak pengguna jalan yang masih tetap bandel ya. Mesti ngerti lewat tol itu dia gak kan di sana sudah jelas ada rambu bahwa pastikan saldo Anda cukup. Artinya apa ya? Ketika dia mau berencana lewat tol, ya isen ono dhisik. Iya, di mana-mana ada di. Begitu sampai gedung keluar gardune ngejak ribut petugas lagi terus piye karepe. Ya. Kalau gak niat liwat jalan tol ya aja liwat jalan tol sejak awal ngono kalau ngerepotno wong gitu. Iya. Gitu. Orang berapa mobil mundur. Iya. Petugasnya repot, pengguna jalan di belakangnya repot ya. Tapi itu dari pihak manajemen ada safety first ya, ada persiapan kalau saya terjadi itu. Apa? Menyiapkan duit, kan nggak boleh bawa duit itu. Nah itu Di jadi nukokno gitu, agak cash. sulit. Saya Kesulitan SOP-nya yang banget. saat ini saya nggak tahu ya SOP-nya seperti apa karena Sudah saya sudah pensiun, pensiun setahun yang lalu sehingga Tapi paling tidak menyulitkan lah itu ya. ya tentunya tetap bisa dibantu itu. Tapi yang ya apa? Ojo jagakno tapi kan. Tapi ojo jaga ikuti kalau saya orangnya kan wis gak gelem gawe masalah Mas. Jadi Oh ya semua Mas Agus, ada program berikutnya di masuk tol nanti itu harus kendaraan yang benar-benar road tax-nya. Road tax itu STNK-nya semua harus komplit. Itu dengar Mas Agus. saya kok belum tahu ya. Iya, depannya nggak akan ada mobil yang katakan botong bisa masuk ke jalan. Ya mungkin itu Walaupun terkait bawa nanti itu. dengan kalau sudah ada plat nomor yang baru ya. Dan itu sulit untuk equipment-nya atau membutuhkan berapa lagi biaya. Sebetulnya gini, apa namanya untuk e-tilang KTLE ya kalau nggak salah itu sebetulnya di beberapa ruas jalan tol ya mulai yang terutama Transjawa itu ada kamera-kamera CCTV yang terkoneksi antar ruas dan dia bisa nembak langsung plat nomornya. Ya, nembak plat nomornya. Jadi misalnya dia masuk dari katakanlah dari Semarang kemudian keluar di Warugunung terus dia ngaku misalnya dari Madiun ya. nanti bisa dicek gitu plat nomor ini masuknya dari mana, ternyata dari Bawen seperti itu. Nah itu sesuai undang-undang tentang jalan, terutama PP nomor 15 tentang jalan tol itu wajib untuk dikenakan sanksi pembayaran 2 kali jarak terjauh gitu. Sanksinya itu ya. Iya. Dan sebenarnya juga ada sanksi itu kalau pengemudi tidak bawa e-cash tadi. Iya, sama sebenarnya. Ya, e-tol yang full dari saldo. Karena dia menghilangkan data awal. Iya. Data pintu masuknya sebetulnya seperti itu. Dendanya 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat, 2 kali jarak terjauh. Nah, kalau jarak terjauhnya Semarang mungkin 350 ya kena 700. Itu loh. Iya Mas Agus, setelah masa purna di Jasa Marga, aktivitas apa sekarang? Nah, Bisnis aktivitasnya enggak Mangan di pensiunan? Enggak juga. Ya, enggak juga gini. Karena memang aktif sejak saya remaja. Terakhir gini, karena saya di SDM dan umum ya kebetulan saya ditugasi sebagai humas. Nah, mengamati teman-teman yang sudah pensiun duluan dan lain sebagainya.
itu banyak yang mungkin banyak yang cerita-cerita lah. Ada yang kisah seneng, ada yang kisah yang kurang enak gitu kan. Akhirnya saya memutuskan bahwa 10 tahun sebelum pensiun. Saya harus ada sesuatu yang bisa saya pakai untuk kegiatan. Saya nggak mikir berapa duit yang dihasilkan, tapi yang penting itu kegiatan dulu gitu, kegiatan dulu. Akhirnya saya dilalah ya, bisa nyelengi, bisa beli tanah gitu, terus tak bangun alon-alon. Akhirnya tahun 2017 alhamdulillah jadi ruko. Tapi bingung Cak Mu. Bingung apa dodolan opo gitu. Enggak ada passion jualan. Iya, karena memang sewaan wae. Di dalam pikiran saya ya didikan orang tua itu ya lulus sekolah, kerja dadi pegawai, gak ono dadi bisnismen gitu loh. Walaupun saya pernah ngamen, pernah jualan celana, pernah dodolan endok, dodolan apa pernah mencoba, tapi itu hampir nggak ada di pikiran saya waktu itu. Ya cuma sing penting gawe ruko dhisik. Perkara kok apa diisi apa iku urusanku. Wis ono wajahe. Heeh, sing penting ono dhisik, slote ono jare dewa saiki, slote ono. Ya, akhirnya sampai kemudian 17 sampai akhir tahun 2020 ya saya pensiun itu. Saya pensiun tahun berapa? 21 ya. Tahun 21 baru kepikiran. Karena gini, di kantor, kebetulan di kantor saya di Satelit ada orang dari koperasi susu itu ngedrop susu gitu. Susu ya. Terus susu. Kebetulan anak saya yang kecil itu kan suka susu. Setino 1,5 liter. Susu banyak ya, susu temenan iki. Susu temenan, susu sapi asli. Susu-susuan. Iya. Nah, gitu. Tak beli satu, kok enak. Anakku cocok, akhirnya saya beli langsung 7 untuk 7 hari seminggu. Sekali beli pasti 7, sekali beli pasti 7. Setiap minggu gitu. Akhirnya begitu menjelang pensiun MPP itu terus saya ngomong ke almarhum istri saya ini, Dik, dodolan susu maren. Soalnya gini, satu untuk dikonsumsi sendiri, kedua BE ono tonggo dhewe sing minat iso ngenteni. Akhirnya sampai sekarang saya jualan susu sapi murni gitu loh. Sapi perah ya. Sapi perah yang saya ambil dari Koperasi Susu Nongko Jajar Setiakawan. Langsung Malang. Saya malah tak buka ya. Asli susu sapi segar dari Koperasi Susu Setiakawan Nongko Jajar. Pasuruan ya. Pertanyaannya loh, kena opo kok njupuk nang kono kok gak nang peternak kan gitu kan. Nah, jawabannya gini. Karena kalau di peternak saya ragu tentang berat jenisnya, BJ-nya, ragu tentang pH-nya, ragu tentang otomatis kan belum yang lain-lain tentang kesehatan, tentang higienis. Apa mungkin higienis dan lain sebagainya. Wes langsung jadi. Kalau di koperasi itu kan setahu saya dia pemasoknya Nestle. Pemasoknya Nestle dan pemasok pabrik-pabrik susu yang lainnya. Terkontrol lah. Ya, jadi kualitasnya makanya tak ambil dari sana gitu. Dan sekarang udah cocok di passion itu ya. Ya, harus bukan masalah cocok dan tidak cocok, tapi harus dilakukan supaya hari-harinya ada aktivitasnya seperti itu. Iya. Oke, Mas Agustri, terima kasih atas obrolan cangkruannya di Cangkir Jamu. Asik sekali ya. Ya, terima kasih. Cuma sayang kita tidak ngobrol di jalan tol. Di jalan tol hari santap truk. Kita ngobrol di Studio 5 Jatim News Media. Dan jangan lupa sobat, subscribe dan like, juga di-share bahwa kami ada, tanpa Anda juga tidak ada apa-apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cacakmu, cangkir cakmu. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Cakmu.